Suatu ketika di Demak akan didirikan sebuah masjid agung sebagai pusat penyebaran agama Islam. Digelar sebuah rapat besar oleh Raden Patah bersama para wali songo. Hingga diputuskan setiap wali mencari tiang penyangga dari kayu jati yang sudah tua, besar dan tinggi. Segera para wali songo berangkat mencari bahan tiang penyangga sesuai kesepakatan. Tak terkecuali Sunan Giri, berangkatlah dia mencari kayu ke daerah selatan. Perjalanan memakan waktu cukup panjang. Berhari-hari Sunan Giri masuk keluar hutan, akan tetapi tidak menemukan kayu jati sesuai dengan yang diinginkan. Hingga tibalah Sunan Giri pada satu daerah yang penuh hutan dan berbukit-bukit. Dengan kekuatan mata batin yang luar biasa, Sunan Giri merasa di setiap langkahnya ada yang mengikuti. Akan tetapi dengan tetap berprasangka baik dia membiarkannya. Bahkan Sunan Giri sering bercanda dengan berpura-pura berlari dan menyembunyikan diri di balik pepohonan. Sambil mengintip apakah orang itu masih membuntutinya. Melihat yang sedang dibuntuti lari, orang tersebut segera menyusulnya. Begitu juga ketika Sunan Giri sedang bersembunyi, orang tersebut berusaha mencari hingga menemukannya. Namun anehnya ketika Sunan Giri berusaha untuk menatap wajahnya, orang tersebut cepat-cepat menyembunyikan jati dirinya. Hingga tibalah Sunan Giri pada sebuah bukit kecil yang di bawahnya mengalir Sungai Bengawan Solo. Tempat ini sebenarnya banyak ditumbuhi pohon jati, hanya saja masih terlalu pendek untuk dijadikan sebuah tiang masjid. Karena kelelahan Sunan Giri beristirahat di bawah pohon jati yang mulai meranggas daunnya. Diliriknya sosok yang sedang membuntutinya dan sedang bersembunyi di balik pohon. Ulah sosok misterius ini terasa mengganggu Sunan Giri. Sunan Giri kemudian memanjatkan doa memohon petunjuk kepada Allah, apa yang harus dilakukan terhadap sosok misterius ini. Maka ditancapkannya tongkat Sunan Giri dan dia melanjutkan perjalanan. Peristiwa aneh terjadi, sosok itu tak lagi membuntuti sang Sunan. Hanya mendekati dan menunggu tongkat yang tertancap di tanah. Dipikirnya Sunan Giri masih bersemedi bersama tongkatnya, padahal dia sudah melanjutkan jauh menuju ke arah timur. Saat melakukan perjalanan, Sunan Giri merasa heran dengan wilayah yang dilaluinya. Sejauh mata memandang hanya menemui hutan lebat dan gunung-gunung. Hingga sampailah Sunan di sebuah hutan jati yang begitu lebat dan sangat luas. Gembira hati sang Sunan, karena perjalanannya selama ini tak sia-sia. Namun ada yang mengganjal di pikirannya. Perasaan yang awalnya senang kini diliputi oleh keraguan, sang Sunan khawatir si pemilik hutan tak mengizinkan kayu itu diminta atau ditukar sesuatu. Sungguh tak mungkin hutan ini tak bertuan. Sunan Giri pun mencari pemilik hutan itu. Dengan berjalan mengelilingi hutan mengikuti jalan setapak. Hampir saja dia menyerah dan memilih untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi tak jauh dari tempat itu nampak sebuah pondok kecil dan sederhana. Bergegaslah Sunan Giri mendatangi pondok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari siapa, Kisanak? Maafkan jika kedatangan saya mengganggu, sebelumnya bolehkah saya bertanya? Apakah Kisanak tersesat? Oh tidak, saya hanya ingin bertanya, siapakah pemilik hutan ini? Oh baik, silahkan masuk. Silahkan duduk dulu Kisanak. Maaf kursinya reyot. Sayalah yang seharusnya meminta maaf karena telah mengusik ketenangan Kisanak. Sebelum saya jawab, tentu tidak ada salahnya jika saya bertanya. Siapa Kisanak dan dari mana asalnya? Serta apa tujuannya sampai di hutan ini? Beribu maaf jika kedatangan saya di tempat ini dianggap lancang. Saya adalah Giri. Saya abdi dalam Sultan Demak Bintoro. Belum selesai perkataan Sunan Giri, laki-laki itu turun dari kursinya dan bertindak akan menghaturkan sembah, namun segera sang Sunan mencegahnya. Kita ini sama-sama hamba Allah, Kisanak. Tak ada yang berarti di hadapannya kecuali iman dan amal kita. Perkenalkan hamba Kidonosari, pemilik hutan ini. Apapun keinginan Kanjeng Sunan, hamba persilakan, termasuk mengambil pohon yang diperlukan. Terima kasih Ki atas kemurahan hati membantu Demak Bintoro. Tak ada yang dapat saya berikan sebagai ucapan terima kasih. Usai berbincang Sunan Giri dan Kidonosari menuju satu pohon jati yang besar, lurus dan berumur tua. Pohon jati ini diberi nama Jati Cempurung. Setelah yakin dengan pilihannya, Sunan Giri segera menebang pohon ini. Karena ukuran batang pohon yang begitu besar membuat Sunan Giri kerepotan untuk membawanya. Sungai apakah itu Ki? Itu Sungai Keduang Kanjeng, yang alirannya nanti sampai ke Bengawan Solo. Begini Ki, bantulah saya untuk menghanyutkan kayu ini ke Sungai Keduang itu, nanti saya akan mengawalnya hingga mendekati Demak.
Kemudian Ki Donosari memerintahkan seorang pesinden untuk naik batang jati cempurung sambil melantunkan tembang Macapat. Meskipun aneh tetapi jati cempurung terasa lebih ringan ketika dibawa menuju Sungai Keduang. Akhirnya sampailah mereka membawa pohon itu di pinggiran sungai. Sunan Giri menyampaikan rasa terima kasih kepada Ki Donosari atas kemurahan hati memberi jati cempurung dan membantu membawanya. Sepanjang perjalanan yang saya lihat tidak lain hanyalah hutan-hutan dan gunung-gunung, karena itu saksikanlah daerah ini kuberi nama Wonogiri, kelak daerah ini akan ramai dan dihuni orang. Wonogiri, Kanjeng Sunan. Benar, Wono berarti hutan dan Giri berarti gunung. Baiklah Kanjeng Sunan, saya akan menjadi saksi bahwa daerah ini diberi nama Wonogiri. Sunan Giri juga sempat menamakan hutan itu Donoloyo. Begitu juga Ki Donsari berganti nama menjadi Ki Ageng Donoloyo. Selanjutnya Sunan Giri mengawal kayu jati yang hanyut di Sungai Keduang hingga sampai ke Bengawan Solo. Setibanya Sunan Giri di bukit tempat dahulu menancapkan tongkatnya. Dia berencana mengambil kembali tongkat itu. Namun dia keheranan karena melihat orang yang dulu membututinya masih menunggui tongkatnya. Segera Sunan Giri menghampiri sosok misterius itu dengan perlahan, serta menepuk pundak sosok itu, terkejutlah dia. Karena orang diawasi, tiba-tiba berada di belakangnya hingga tak mampu berkata-kata. Maaf Kisanak karena membuatmu terkejut, sebenarnya aku tahu Kisanak ini membuntutiku selama perjalanan beberapa waktu lalu. Maafkan hamba, siapakah Kisanak dan punya maksud apa? Hamba Wasingo dan tak punya maksud apa-apa. Hamba hanya menuruti kata hati untuk mengikuti Kanjeng Sunan, akan tetapi hamba takut mendekat. Baiklah Wasingo, sebagai tanda perkenalan terimalah tongkat ini, yang telah kau tunggu untuk beberapa waktu. Dan jadilah saksi aku akan memberi nama tempat ini sebagai Gunung Giri. Setelah berpamitan Sunan Giri melanjutkan perjalanan ke Demak Bintoro. Konon Wasingo tinggal di Gunung Giri dan setelah meninggal menjelma sebagai singa penunggu